Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah lama tidak ngevlog ya. Pagi hari ini kita jumpa lagi dengan channel Dosen Ajar Tani. Pagi hari ini teman-teman kita ngecek untuk persiapan lahan ya, karena besok kita akan melakukan tanam mesin ya. Jadi ini lahan saya teman-teman ya. Jadi kalau langsung saja ya, kalau mau tanam mesin itu ya sama dengan tanam manual ya. Kita harus menyiapkan lahan kita sebaik mungkin ya. Dengan catatan beberapa yang perlu diperhatikan teman-teman ya, jika kita menanam menggunakan mesin ya atau mesin transplanter, yang perlu diperhatikan adalah pengolahannya teman-teman ya. Kalau biasanya di sini itu menggunakan traktor yang seperti itu ya teman-teman, yang di jauh itu juga bisa, tapi kalau bisa tidak disingkal namanya teman-teman ya. Jadi ada alat itu untuk membalik tanah itu ya, tapi cukup dilewati menggunakan alat. Kalau nama di sini namanya digelebek gitu ya. Jadi cukup dilewati, dihancurkan saja, tidak perlu dibalik tanahnya. Kenapa? Karena kalau dibalik musim penghujan kayak gini nanti tanahnya sangat gembur dan dalam. Nah itu resikonya taman padi kita itu tidak akan bisa ditanam, itu sulit ya. Mesinnya itu akan sulit bergerak dan itu kelemahan mesin ya. Jadi dia ketika jalan akan seperti selip seperti itu ya. Dan itu nanti dampaknya ketika selip bisa faktornya ke mesin nggak jalan atau rusak dan tanamnya jelas jelek ya. Jadi tidak rapi istilah seperti itu. Itu kalau menggunakan traktor. Jadi tekniknya ini cukup dibajak biasa, dilewati itu alat yang kayak gerigi itu aja, tidak perlu disingkal atau dibalik ya, karena ini musim penghujan teman-teman. Nah itu yang menggunakan traktor seperti itu ya. Nah kalau yang menggunakan traktor rotari yang itu ya enggak apa-apa teman-teman, itu malah bagus karena rotari itu pencacahnya sangat dangkal. Jadi ketika kita mau diolah itu enggak terlalu dalam tanahnya, jadi si mesin itu tetap bisa jalan dengan leluasa ya. Jadi itu mesin. Kemudian berikutnya pengairan teman-teman ya. Yang paling penting ketika tanam mesin itu adalah pengairan. Besok saya beritahu ya. Jadi seperti apa kalau airnya tuh enggak banyak. Jadi gini, teorinya ketika tanam mesin airnya tuh harus minimal ya 5 cm teman-teman ya. Minimal 3-5 cm. Kenapa? Karena kalau airnya tidak tergenang menutupi seluruh permukaan air, si bekasnya mesin itu akan jelek ya, nggak rapi gitu. Beda sama airnya tergenang seperti ini ya. Seperti ini bagus ini ya. Dilewati mesin nanti akan rapi, kemudian tidak ada bekas-bekas seperti roda. Tapi kalau yang seperti ini teman-teman ya, ini kering ya, kering kayak gini. Nah ini kalau dilewati mesin pasti hancur nih teman-teman ya. Maksudnya jelek gitu, nggak rapi. Nah makanya ini tipsnya, sehari sebelum tanam itu kalau bisa air nggak usah banyak-banyak dulu ya. Jadi atau kalau bisa malah 2 atau 3 hari itu diselesaikan tanah bajaknya, kemudian didiamkan, nggak usah dikasih air. Nah habis itu pas hari H waktu tanam itu usahakan air sudah ada seluruhnya. Jadi biar minimal 3-5 cm, biar hasilnya itu rapi teman-teman ya. Besok insya Allah kita tanam, jadi akan kita tunjukkan bagaimana yang ada airnya dan yang tidak ya. Kerapiannya itu tentunya akan berbeda. Itu teman-teman seputar persiapan langkah-langkah untuk tanam mesin transplanter itu sama saja ya. Dan perawatannya pun saya kira juga sama. Hasil kemarin sudah kami sampaikan ya. Untuk lahan ini ya 5.000 atau 500 ya, 500 atau di sini itu sebau ya, itu dapat 5,1 ton ya. Jadi tanam mesin pun saya kira masih hasilnya juga tidak berbeda. Begitu teman-teman untuk tips penggarapan lahan untuk tanam mesin. Kita jumpa lagi besok ya, hari Minggu. Besok kita akan tanam dengan jenis benih Impari 32 di mix dengan 42. Kenapa di mix 32 dan 42 ya? Tidak bermaksud biar menjadi 74 ya, tapi ada
maksudnya. Jadi kenapa kita harus mencampurkan kedua itu, besok kita bahas bersama. Saya kira selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.